Salam sehat, rezeki berlimpah buat teman-teman semua. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan. Cara menghadapi pesaing ya itu dia tadi. Kalau saya biasanya tidak begitu memperdulikan pesaing ya. Kalau saya tidak begitu memperdulikan, cukup tahu bahwa mereka punya produk ini, tarifnya sekian. Oh sudah, biasanya saya seperti itu. Jadi saya tidak mengulik sampai dalam bagaimana dia memasarkan, bagaimana dia ini, bagaimana ya segalanya lah di internal mereka itu. Kenapa saya nggak mau masuk ke situ? Karena biasanya kita justru dibuat pusing dengan perusahaan orang gitu. Pada akhirnya kita sibuk fokus dan memikirkan perusahaan orang, dia bagaimana sih bisa begini, dia bisa begini, pusing gitu. Jadi itu ibarat kata begini. Sama juga kita kayak disuruh mengikuti orang, sementara itu jalannya orang. Kalau orang berjalan di jalan tersebut, dia sudah tahu bahwa di depan sana ada belokan, depan sana ini ada ini, kapan dia harus ngebut, kapan dia harus ngerem. Jadi kalau kita mengikuti kompetitor, malah justru kadang-kadang kita banyak salahnya gitu. Banyak salahnya. Jadi yang saya perlu hanya tarif dia berapa, bagaimana cara dia memasarkan, kelebihan dia apa, oke, kekurangan kita apa, oh kita kekurangan kita di sini, kurang kita di sini. Jadi saya lebih fokus mengembangkan bisnis saya dan nggak begitu mengkhawatirkan kompetitor, tidak begitu mengkhawatirkan kompetitor. Karena kalau kita fokus mikirin bisnisnya orang, justru bisnis kita nggak maju-maju gitu. Jadi ya biarlah dia jalan dengan cara dia, kita jalan dengan cara kita. Dan bahkan kalau saya dengan kompetitor dengan teman-teman saya gitu, karena kita sesama pengusaha kargo juga berteman dan berkomunitas, malah justru itu kami saling support, malah saling mengajarkan dan saling kasih tahu cara-caranya. Itu biasa begitu kita. Jadi menurut saya kompetitor itu bisa jadi teman, nggak harus dijadikan lawan. Orang sukses itu bisa ketahuan itu memang dari sikapnya. Bagaimana dia dalam bekerja itu seperti apa. Misalkan dia sudah terbiasa disiplin, dia sudah terbiasa memacu dirinya dalam bekerja itu melebihi kapasitasnya gitu. Misalkan dia seharusnya selesainya 10, dia selesai 15, selesai 20. Karakter-karakter yang seperti ini yang baik, yang bisa menunjang untuk dia sukses. Karena apa? Nanti ketika dia menjalankan usahanya, dia pun akan memacu dirinya seperti itu. Integritas ya, kejujuran itu sangat penting gitu. Karena kalau kita tidak menjaga itu, kita kan berbisnis tidak mungkin sendirian. Kita akan berhubungan dengan banyak orang, dengan supplier, dengan customer, dengan teman-teman. Mereka inilah yang mensupport bisnis kita. Kita perlu barang dengan mereka, kita butuh bantuan, kita pakai jasanya mereka. Jika integritas kita tidak terjaga, reputasi kita jelek, tentunya akan menyulitkan bisnis kita juga nantinya. Ya, jadi integritas itu yang paling penting dijaga. Jadi kesimpulannya adalah, apakah sikap seseorang dapat menentukan kesuksesan? Ya, betul. Sangat menentukan sekali. Kalau saya pribadi dibilang penting, dibilang enggak juga. Jadi kalau mentor itu kita harusnya bisa mengeksplor diri kita, dengan maksimal ya. Mementorin sesuatu yang tidak kita kuasai atau lebih tepatnya kita belajar, ya itu harus itu. Jadi misalkan kita membangun sebuah perusahaan, lalu kita tidak mengerti bagaimana cara memanage di bagian ini, nggak mengerti memanage di bagian ini, ya itu baru perlu mentor. Tapi untuk bagian lain, ya kita juga harus ahli di bidang tersebut. Ahli itu dalam arti berproses ya. Dari kita tidak tahu, kita berproses terus setiap hari, ketemu masalah ini, ketemu masalah itu, ketemu masalah itu. Dengan sendirinya, seringnya kita ketemu masalah, maka kita pun akan menjadi pintar. Dan mentor ya, jawaban saya 50-50 lah, bisa perlu, bisa juga ya perlu, tapi nggak mutlak ya.
perlu untuk case-case tertentu. Oke, terima kasih.